Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatufillah, di sore ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran Rabu ini tentang doa, yang merupakan Rabu yang ketiga ya di bulan Januari. Kita masih tentang doa zikir pagi dan petang ya. Sebuah doa kemarin sudah di doa A'udzubikalimatillah ya. Berarti sekarang subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah. Nah, ini juga kita bisa mengucapkannya ya, sambil kita ulang ya. Subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maha suci Allah dengan segala pujiannya, tiada kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi agung. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Aku mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini kembali di dalam doa ini dijelaskan pula tentang tasbih, tasbihnya, kemudian juga memuji Allah. Kenapa sebelum memuji Allah kita menasbihkannya? Agar tentunya meyakini Allah itu bersih, suci dari segala kekurangan. Kemudian kita memujinya sebagai nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ya, Al-Hamid ya gitu. Jadi menasbihkan Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, maka akan menjadi modal seorang hamba agar seorang hamba itu
tidak hanya punya modal secara religius ya, tapi punya modal secara akhlak ya. Karena dengan meyakini Allah sebagai Maha Suci, kita merasa rendah di hadapan Allah dan tidak ada apa-apanya kita ini ya gitu. Dan di dalam doa ini berkaitan pula tentang kekuatan. Bagaimana la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sering kita ucapkan ya. Tidak ada kekuatan kecuali milik Allah ya. Bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seorang diberikan kekuatan itu bukan atas usahanya ya. Kaum Ad diterangkan dalam surah Fussilat ya. Wa amma adum fastakbaru fil ardi bighairil haqqi ya. Dan adapun kaum Ad yang sombong di muka bumi ya, dengan tidak benar. Jadi kesombongan mereka ya, kesombongan bagi hambanya itu adalah tentunya dosa besar ya. Ditambah mugiril haq, itu adalah taukid ya, penguatannya gitu. Karena emang nggak ada ya bagi makhluknya sombong yang benar, nggak ada ya. Gitu ya gitu. Nggak ada gitu ya. Terhadap apa yang dimilikinya tidak ada kata sombong yang benar ya gitu. Dalam arti sombong secara jelas tidak ada, karena kekuatan hanya milik Allah ya, yang al-ali ya, yang maha tinggi, yang al-azim, yang maha agung ya gitu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi ya. Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan jadi ya. Ini di ringkas ya. Wa ma lam yasha lam yakun. Jadi seorang boleh merencanakan ya, kita boleh merencanakan sesuatu ya, tapi hakikatnya Allah lah yang akan menjadikan hal itu, apakah itu nyata atau tidak ya, apakah terjadi atau tidak ya, itu kehendak Allah ya gitu. Kadang pagi ini gitu ya, kita merencanakan apa gitu ya gitu. Atau kadang pagi ini kita biasa-biasa saja gitu. Ayo bobo gitu ya, bobo tuang gitu ya. Biasa-biasa saja ya pagi-pagi gitu ya. Itu nganggur mah biasa-biasa saja lah gitu pagi gitu. Tidak diisi waktu luang itu dengan hal-hal yang baik gitu. Ini saya sebenarnya mau bikin, cuman agak berat juga ya, tentang gambaran hidup seorang mukmin gitu. Itu di bagian yang terakhirnya itu ada
apa namanya, jadwal ya, jadwal jadwal pelajaran. Ke jadwal pelajaran mah kekolot mah kedua jadwal pelajaran sebenarnya ya mah karena barangkali jadwal pelajaran ya liur. Saya jadwal kuliah sana ya, jadwal kuliah, jadwal harian ya, jadwal kegiatan harian, jadwal aktivitas lah gitu ya. Terus saya ada buku panduan hidup seorang mukmin itu ya. Itu kan di gambaran hidup seorang mukmin itu bagian kelimanya itu ada jadwal ya. Sana PR ya. PR deh guys. PR tugas ya, tugas itu PR deh gitu ya. Kalau bagi seorang guru PR di PR deh liur gitu ya. Tugas gitu ya gitu. PTM 4 hari geus lieur gitu nya gitu. Geus kelabakan guys, tambah hati tugas dia. Gitu. Sana ya. Jadwal harian ya. Jadwal harian gitu ya. Bangun jam 3 ngapain tuh ya gitu. Tahajud lah nya. Nosok atau gitu ya. Nosok ya. Jam 3 setengah 4 lah gitu ya. Enak subuh kan hampir setengah 5-an lah. 20-an lah ya subuh tanya. Majunya gitu. Desember yang lalu ya, Desember yang lalu jam 4 ya gitu. Jadi bisa lah tahajud lah gitu ya. Kira aku ting gitu ya. 3-5 rakaat malam biasa lah gitu lah gitu. Salat malam gitu ya. Terus setelah salat malam tilawah gitu ya atau tahfidz lah gitu. Tahfidz pribadi we katanya gitu. Kedua tebi-tebi Ustaz kayak telepon saya tabu setengah 4 kayak tahfidz. Terus tanda can ya can gugah gitu. Gitu. Setelah can gugah gitu, seruan lagi nih Ustaz ini. Kadang hafalan lebih sedikit jabatan saya gitu ya, misalnya mah. Nggak saya tuh yang pasangan atau ya gitu, bukan dia tuh tahfidz lah bareng-bareng lah gitu. Atau dengan anak-anak gitu ya gitu. Bahkan ada gitu ya, yang anaknya di Darut Tauhid ya bapaknya dia yang belajar ke anaknya gitu ya, tapi tidak fargu kadang gitu ya. Gitu. Nah itu jadi nggak usah jauh-jauh sebenarnya ya, yang terdekat aja yang sekitar lah gitu lah ya gitu. Atau manggil tetangga lah, tetangga caket gitu lah gitu, gitu ya. Enggak. Jadi kita bisa mensiasati lah gitu waktu ya, tong dipakai nonton bola lah kayak bola kayak tadi Chelsea gitunya gitu. Terus yang imbang gitu ya, tuh menang-menang lah gitu ya. Gitu. Terus ya tahajud, tilawah, tahfidz itulah gitu. Kayak menunggu waktu subuh tuh ya. Datang sebelum adzan di waktu subuh ya, tuh kan. Terus satu subuh ngapain aja gitu ya. Setelah sholat subuh, tahfidz yang bareng-bareng yang jamaah gitulah gitu. Bareng-bareng jeung jamaah tahfidz tilawah gitu kan gitu. Sacan angkat kayak tuang heula tuh ya. Ya kan bicara jadwalnya. Tuang terus mandi gitu ya. Mandi heula lah gitu ya. Lebih sehat mandi heula terus tuang gitu ya gitu. Salat duha lah gitu. Kalau sudah masuk waktu duha gitu ya gitu. Terus berangkat kan. Kalau berangkat paling nganggur kumaha gitu. Anggur kayak siasati lah gitu. Kayak buku, baca buku gitu lah, baca gitu ya. Baca buku, tunduh, ganti lah gitu. Main game mah seetik ya, tong loba-loba main game lah dia. Main game teh. Kadang tuh bermanfaat, kadang kurang mendidik dan sebagainya gitu ya. Tong. Ya waktu
tong kawanet oke kudu ngetik lah gitu. Oh kawanet main game beda deh. Daya pemuda ya jadi diterangkan lah ya. Jadi terus zikir pagi iya zikir pagi ya. Atau setelah sholat subuh bolehlah zikir pagi. Pas waktu pagi orang nganggur ya, nganggur nanaonan ya nganggur daripada nganggurnya zikir pagi we gitu ya gitu. Zikir pagi nya tunduh we. Tenang ibadah eta teh nya. Daripada tunduh nate tunduh para teguh teh gitu ya. Tunduh yang HP gitu ya. Facebook kan chattingan tuh ya, tunduh tuh menang pahala gitu. Ini maca buku dikir tunduh berpahala katanya gitu kan. Terus jadwal teh kan siang kayak kenalan gitu ya, sore kajian gitu ya, kajian ariski gitu. Terus sebut lah gitu ya, kajian ariski gitu ya gitu, cirian lah gitu, buledan gitu ya, hidangan gitu ya. Kalau perlu gedean lah gitu. Gitu. Setelah zikir sore kita kajian sama Ariski gitu. Gitu. Maghrib nah ya ini kajian nih Kak Alisalah kajian di itu Ariski gitu. Terus gitu ya. Terus sampai tidur lagi itu bermanfaat gitu. Itu ser hal yang sia-sia gitu ya gitu. Atau ser bosan-bosannya hidup mah sampai terbosan mah disiasati lah gitu. Tong hanya berkutat pada nonton TV saja gitu ya gitu. Ya, kalau TV ya silahkan ya. TV nonton lagunya sewajarnya saja lah gitu. Banyak kan yang bermanfaat lah gitu ya gitu. Contohnya berzikir lah gitu. Jadi kenapa nih harus masukan tentang zikir di waktu pagi ya udah kita kan bahas zikir pagi ya gitu. Di waktu luang kita cari waktu luang itu ya siasati lah gitu. Tong ngalian waktu kosong sudah sibuk iraha tuh kosong lah tuh tentunya iraha kosong lah sibuk aja ya. Rek ngaji sibuk rek baca Quran sibuk gitu ya. Iraha kosong lah tuh mau gitu ya. Sibuk kamu nah gitu, sibuk kemana gitu ya gitu. Tidak relevan lah gitu, ya. Siasati waktu itu gitu. Itu ya. Makanya ini dibiasakan zikir pagi dan petang ini supaya kita terbiasa basah lidah kita dengan zikir itu ya. Gitu. Kita yakin bahwa apa yang kita rencanakan Allah yang menakdirkan ya gitu. Itu ya. Segala kejelekan ada orang yang ingin menyiksa kita, ada orang yang ingin menyesalkan kita gitu ya. Tidak akan terjadi gitu ya. Gitu ya. Walaupun dia banyak orang gitu ya gitu. Tidak akan terjadi. Di perang Badar itu ya. Pasukan kita dengan sedetik ya. Mereka setengahnya lebih banyak gitu. Ternyata menang gini tuh. Perang Badar gitu ya. Serangan 300 nya. 300 tuh. Mereka kalau nggak salah 1000-an tuh ya. Atau kalau setengahnya ya 600 tuh ya. Allah alam tuh ya. Oke, riwayatnya itu emang udah berapa lah gitu ya. Atau ya surat tadi dibacaku kan saya teh. Ya. Tadi surat nanti teh, surat Al-Baqarah-nya gitu. Falamma fasala talutu bil junudi. Qala innallaha mubtaliikum minhar gitu. Dan seterusnya gitu. Itu ya, eta Musa menghadapi Firaun dan bala tentaranya ya. Bisa menang tuh. Tuh ya. Lalu kaum Musa teh sabaraha tuh. Umat Nabi Musa sabaraha gitu ya tuh. Ya ada karek nah gitu nya gitu ya karek saurang gitu lama sieun ngaji bisa ya sieun nah karek saurang atunya saurang rek kadieu saya sieun ya sieun nah emang naon pengaruh nasi ieu gitu ke urang
kadang geus saurang gitu ya. Gitu. Aya baheula gitu ya. Nah, ajan teh kadang jadi marbot. Eta marbot subuh-subuh anu di ieu dicabok ku aya sang Sudensus. Ku ieu ku penjahat lah gitu. Ya. Jadi plus minus gitulah rek aja teh rek nyerah tieu lah ada bisa ada yang mencelakakan gitu ya. Ya. Mereka juga khawatir kepada kita ya gitu. Ya. Tapi kita justru diberi jaminan oleh Allah gitu ya gitu. Tuh kan gitu. Kalau tidak Allah rencanakan, tidak Allah kehendaki, tidak akan jadi. Santai lah hidup mah gitu ya. Gitu. Itu ya gitu. Kemari cenah pembangunan kereta cepat ya. Kereta cepat kan 2022 cenah. Kata si Jokowi 2023 cenah aya terowongan, kendala dan sebagainya kan tuh kan ya kan kehendak Allah gitu kan gitu. Segan-segan ya penggusurannya ditunda gitu. Khawatir jamaah gitu ya nu pindah gitu, saurang pindah. Liar deui larian jamaah gitu. Nah gitunya. Jadi tenang lah gitu lah gitu. Tong sieun ku PT KAI gitu. Tong sieun gitu ya. Tapi ya kita tentu ya harus memenuhi peraturan norma tertentu. Maka kalau misalnya mengosongkan tempat ya harus gitu ya gitu. Kalau memang sudah waktunya gitu ya gitu. Gitu ya. Dan kita waspadai gitu ya, kita harus senantiasa di dalam hal yang benar gitu ya gitu. Hal yang benar dan itu pasti Allah jamin gitu ya gitu. Gitu ya. Kita mengaji ya gak usah takut sama yang susah apa gitu ya. Gitu. Nah, mereka juga kan sesuai ilmunya gitu ya gitu. Ya kita kan ngaji gitu, jangan ngaji gitu ya. Dan nama di masjid mah aman gitu ya, mau jadi si COVID dan sebagainya mau gitu. COVID oke, pami Allah tidak menghendaki kita terkena COVID, tidak akan menyerang gitu ya gitu. Gitu ya kan gitu. Kan santai gitu lah gitu, hidupnya gitu. Gitu. Wa may yasta'fif yufahumullah gitu tuh kan. Barang siapa yang menjaga iffahnya gitu ya, menjaga kemaluannya, Allah akan menjaganya juga gitu ya gitu. Punya iffah gitu ya gitu. Itu kan baru kemaluan deh gitu. Apalagi menjaga dirinya gitu ya gitu. Barang siapa yang minta kepada Allah, Allah akan memberinya. Tuh ya. Kemudian Alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini juga ada dalam surah At-Talaq ayat terakhirnya gitu. Ayat terakhir gitu ya. Ayat 12 kalau nggak salah ya. Terus ayatnya nanti cek lagi lah. Itu ya. Allah meliputi segala sesuatu keilmuan Allah itu ya gitu. Baik yang kecil maupun yang besar, dalam hatinya innallaha alimun bidzatis sudur gitu ya. Allah tahu gitu. Kata hati gitu kan. Allah tahu gitu, kata hatinya kepada seseorang gitu kan. Allah tahu. Gitu. Nah Ustaz, kumaha itu kan can ya. Mesti detik-detik kan aya karasa itu keretek hati gitu. Sudah keretek hati detik keneh gitu nya, lemet keneh mah kudu disampaikan da Allah Maha tahu gitu nya gitu. Sekarang kalau sudah waktunya pasti Allah jadikan gitu nya. Kalau tidak Allah berikan yang lebih baik gitu. Gitu ya simpel lah gitu nya gitu. Ya nah di IG itu. Saya kadang hoream ka IG teh Pak.
buka IG, buka Facebook, chatan jeung jalmi baturan lah gitu, bahas tentang rumah tangga. Bosan kadang rumah tangga itu ada percakapan teh rumah tangga penghasilan gitu nya, teu jauh-jauh gitu sih, atau percakapan teh dakwah gitu ya. Dakwah atau motivasi beramal soleh gitu ya. Iya mah tuh hayo we rumah tangga bosan gitu, bakal bosan gitu. Yang musim gitu kan, ibadah tapi kan ibadah biar kudu aya syarat gitu gitu. Bahwa kita mendorong ibadah ai anjeunna rek ibadah kalkah nyeri hate gitu gitu. Gitu. Mendorong rumah tangga anjeunna ditah gitu-gitu anjeunna yang didorong ke motivasi rumah tangga kalkah nyeri hate gitu ya. Tah gitu kan. Jadi ibadah teh kudu aya syaratna gitu. Sehingga orang bersedekah, orang motivasi bersedekah, ayo bersedekah gitu. Ya. Ayo bersedekah. Terus we kabeh gitu, berekeun ka masjid, perannya kabeh hartos diberikan ke masjid ya, butuh ke itu gitu nya. Kan anjeunna nyeri hate gitu nya. Jadi embung we bersedekah teh. Nah, kan gitu. Ya ga tentang rumah tangga guys. Kudu di nyeri hate kan geus bae da ulang kayak guys. Ngambilkeun gitu nya, santai we lah hidup gitu. Kan kadang orang teh kadang ikut orang lain gitu lah ya, berbuat kata orang lain gitu ya. Jangan berbuat dengan kata orang lain gitu, berbuat we dengan apa yang Allah mau gitu. Nanti Allah berikan apa yang kita mau, gitu ya. Berbuatlah dengan apa yang Allah mau, nanti Allah berikan apa yang kita mau, itu simple gitu ya. Tong berbuat kata orang lain gitu ya, geus lah gitu. Kayak batur ngomong naon gitu, terserah lah gitu. Deting gitu lah gitu ya. Gitu. Kan itu kan, jadi kalau kita hidup atas dengan takdir Allah itu, kita sadari takdir Allah itu, hidup kita akan tenang gitu. Tidak akan gelisah gitu ya. Gitu. Tidak akan gelisah. Gitu. Kan we gitu wae gitu ya. Kan we gitu wae gitu. Gitu. Kan we gitu. Nu penting mah lain nasib nu kitu-kitu wae. Tapi amal urang nu tong kitu-kitu wae. Nah, gitu. Nasib mah da, kadang da ayana B nasibna gitu nya. Eta takdir Allah eta mah. Tapi yang penting amal kita jangan kitu-kitu wae gitu, ya gitu. Yang mah yang nasibna gede, rezekina gede, keuntunganna gede, rumah tangga kaya, mewah gitu, kecukupan gitu nya. Amalna kitu-kitu wae gitu nya. Kumaha atunya. Hirupna atunya. Gitu ya, gitu. Jadi hidup itu jangan tergantung orang lain lah gitu, tergantung Allah saja gitu. Nah, itu emang kadang memahamkan seperti ini tuh susah gitu. Gitu ya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu ya. Terletak di hati gitu ya. Apalagi yang sudah kita nyatakan ya gitu. Ya gitu. Maha mengetahui atas segala sesuatu ya. Itu ya. Baik yang zahir, yang batin, Allah Maha tahu itu. Ya alamu sirrahum wa najwahum gitu kan, itu dalam beberapa ayat ya gitu. Yaitu yang kita sembunyikan terhadap mereka. Wa najwahum, dan apa yang kita katakan. Gitu. Gitu. Allah sudah tahu. Gitu. Nah gitu. Nah ini doa ini jadi doa lah pendek ya, jadi subhanallahi wa bihamdihi segitu ucapkan ini 100 kali gitu ya. Maha suci Allah dengan segala pujiannya gitu. So, ya, masih panjang lah gitu sampai nanti kan sore itu ada asar maghrib itu masuk ya, masih masuk waktu petang ya gitu ya gitu, masih masuk waktu petang ya gitu. Jadi kita masih ada waktu ucapkan ini ya, subhanallahi wa bihamdihi. Tambahan deh subhanallahil azim tuh kan 100 kali gitu ya, gitu. Maksimal 100 kali gitu ya, gitu. Pagi dan sore gitu ya. Tuh kan gitu. Dalam kitab Al-Azkar
Muslim juga nomor 2691 ya. Tadi juga riwayatnya mungkin sama dengan ini ya, jadi tidak dicantumkan, mungkin sama ya gitu, riwayat Muslim ya. Nah segitu aja dulu ya doanya. Nanti ini ada doa-doa yang lain nih, seberapa doa gitu ya, terus keamalkan can itu lebih 2 halaman, 3 halaman tuh ya, 3 halaman doa ya gitu. Saya fotokopi can apal mari maca, nah mari maca lah gitu. Kecuali no subhanallahi wa bihamdihi nya tak apal eta mah aku ya. Ayo salat mah ya subhanallahi wa bihamdihi nanti kalau deui gitu. Diulang seberapa kali gitunya, 10 kali ya. Bahkan rodi itu bilahi roba wae deui gitu. Ada atau saya teh di lemet keneh oge di istiqomahkeun hilap deui gitu. Nah, jadi baca dulu lah gitu ya. 3 halaman nih. Nanti ada doa lain ya. Serta kita memahami setiap maknanya gitu ya. Nah, segitu aja dulu ya. Untuk hari Selasa depan kita lanjut, ada buku baru nih, baru ya. Kan kemarin sudah habis ya, Hiyatul Ilmi udah beres ya. Berarti sekarang tentang fadilah menuntut ilmu. Nah kemarin kan di Hiyatul Ilmi kan tidak diterangkan fadilah menuntut ilmunya ya gitu. Nanti berarti Selasa itu fadilah menuntut ilmu ya gitu. Kemudian Rabunya di kurikulum itu tentang sakaratul maut ya, insyaallah. Ya mohon doanya juga ya, mudah-mudahan tentunya Allah memudahkan setiap langkah kita menuju kebaikan, menghindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya, baik terencanakan atau karena kesalahan kita ya, dihindarkan. Dan juga dihindarkan juga kita dari penyakit ya, serta melapangkan kehidupan kita ya gitu, hingga tentunya kita istiqomah sampai akhir hayat ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita lanjut hari Selasa. Selasa itu pembahasannya ya tadinya seputar fadilah menuntut ilmu. Itu ada buku khusus PDF ya, yang sudah bukan susunan saya, ada dari saya lupa lagi saya, nanti saya share lah gitu ya gitu. Nah itu saja dahulu. Wa'afu minkum wa'afikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku qul hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.